Saya merah-merah. Mas jangan rame-rame sih ya. Oke, selamat siang semuanya. Ini suara saya pada jelas. Masuk. Oke, langsung aja. Jadi ini briefing untuk ujian praktikum perangkat lunak. Oke, ini langsung saja. Ini harap diperhatikan ya semuanya. Jadi yang pertama, toleransi keterlambatan maksimal 10 menit. Di atas 10 menit yang tidak mengikuti praktikum. Ya, terus lalu yang kedua, apabila ada keperluan mendadak, diharapkan mengirim surat izin maksimal 30 menit. Surat izin maksimal 30 menit sebelum praktikum dimulai. Lalu yang ketiga, jika kedapatan membuka AI atau modul pada HP atau komputer, akan ada konsekuensi yang akan ditanggung oleh setiap praktikan. Ya. Lalu selanjutnya untuk praktikum PPL pengujian paralel sendiri ini akan dilaksanakan di gedung Sistekin dan gedung K ya, karena ada keterbatasan ruangan. Saat ini ruangannya lagi ada perbaikan di lab K310. Oke, lalu untuk praktikumnya akan dimulai pada minggu keempat, yaitu tanggal 19 Mei. Lalu pengumpulan tugas pendahuluan itu di awal setiap sesi. Jadi sebelum kalian mengikuti praktikum, kalian harus mengumpulkan pendahuluan terlebih dahulu ya, sebelum mengikuti praktikum. Jadi lalu selanjutnya untuk tugas aktivitas akan diberikan dan dikerjakan pada hari H. Dan untuk tugas modul ini kalian nggak perlu mengerjakan tugas modul, karena saat ini kalian cuma mengerjakan tugas aktivitas dan tugas pendahuluan saja. Lalu setelah sesi praktikum selesai, praktikan diharapkan menghubungi dosen pembimbing masing-masing ya, untuk
untuk melanjutkan ke ujian DOSBIM. Lalu selanjutnya untuk peraturan Partikum, di sini yang pertama dilarang pindah sesi tanpa seizin Kaleb maupun Aslab. Jika didapati ada yang pindah tanpa izin, maka semua tugas yang sudah dikumpulkan itu tidak dapat diterima. Lalu yang kedua, jika tidak mengumpulkan tugas aktivitas, tugas pendahuluan, maka dianggap tidak mengikuti pertemuan Partikum pada saat itu. Dengan hal ini, telat mengumpulkan juga termasuk tidak mengikuti pertemuan Partikum. Jadi pastikan kalian mengumpulkan semuanya ya. Lalu yang ketiga, jika tidak mengumpulkan tugas DOSBIM, maka dianggap tidak mengikuti Partikum. Jadi kalian pastikan juga kalian itu mengikuti ujian DOSBIM. Lalu yang keempat, pengerjaan wajib dikerjakan secara mandiri. Jika kedapatan plagiat dan mencontek, maka tidak akan dinilai. Oke, lalu selanjutnya, nah ini itu tugasnya. Jadi tugas pengujian kartu lunak di sini ada tiga komponen. Yang pertama itu tugas. Ini kalian melakukan mengisi soal tugas pendahuluan 1 sampai 4. Lalu tugas aktivitas itu kalian jangan lupa ini ya, membawa flash disk, karena nanti di akhir itu ada pengumpulan laporan juga. Jadi setiap aktivitas itu kalian bikinkan laporan, dan nanti akan dibawa ke pertemuan selanjutnya untuk dinilai seperti itu. Lalu untuk ujiannya ada ujian DOSBIM. Untuk laporannya di sini diperhatikan untuk laporannya ya. Jadi ya ada cover, tugas pendahuluan aktivitas 1, tugas pendahuluan 2, aktivitas 2, dan seterusnya. Seperti itu. Lalu untuk tugas pengujian lunak, ya ini tugas pendahuluan ya. Tugas pendahuluan di sini kalian ditulis tangan, ditulis kertas ya, kertas pada folio bergaris, lalu diberi margin kanan kiri, kemudian di scan dan dijadikan PDF. Iya, di scan lalu dengan PDF. Lalu untuk yang kedua, tugas kegiatan atau tugas aktivitas, ini kalian mengerjakan sesuai jadwal Partikum ya, atau di kelas. Untuk waktu pengerjaannya itu hanya 60 menit, jadi 10 menit pengumpulan dan 20 menit koreksi. Ini tugas modul, ini kalian gak usah perhatikan, jadi cukup perhatikan dua ini saja, tugas pendahuluan dan tugas kegiatan. Dan untuk tugas pendahuluan ini itu waktu kalian sudah mengumpulkan semuanya, jadi kalau misalkan 1 sampai 4 ya, kalau sudah mengerjakan pendahuluan itu kalian baru kalian scan terus jadikan PDF. Jadi untuk pertemuan sesi pertama itu kalian nggak usah mengumpulkan berapa PDF, tapi mengumpulkan secara langsung aja atau tulisannya aja dikumpulkan sebelum kalian mengikuti sesi Partikum. Jadi seperti itu. Oke, lalu selanjutnya, nah di sini untuk format kopia tugas ya, kopia tugas. Jadi yang pertama ini nama, NBI, sesi, terus sama kelas. Oke, nah lalu ini untuk jadwal Partikumnya. Jadi yang pertama ada untuk yang reguler itu ada 6 sesi, Jadi untuk sesi reguler 1 dan reguler 2 itu kalian di lab K311. Lalu untuk di reguler 3 sampai 6 itu kalian di ruangan Sistekin ya, atau di gedung I, tepatnya di gedung I108, di gedung I108. Nah untuk harinya sendiri itu untuk reguler 1 itu hari Selasa jam 6 sampai jam 8, untuk reguler 2 itu jam setengah 4 sampai jam setengah 6, untuk reguler 3 itu harinya hari Sabtu ya, Sabtu. Reguler 3 sampai 6 itu harinya Sabtu semua. Jadi untuk reguler 3 sampai 6 reguler 3 itu di jam 9 sampai jam 11. Lalu untuk reguler 4 itu di hari Sabtu jam 11 sampai jam 1. Lalu untuk reguler 5 itu kalian di jam 1 sampai jam 3. Untuk reguler 6 ini kalian jam 3 sampai jam 5. Jadi seperti itu ya nanti. Oke. Lalu untuk jadwal Partikum sore, ini untuk kelas, bagi yang kelas sore itu kalian Partikumnya di hari Minggu. Untuk ruangannya nanti yang hari Minggu ini akan menyusul ya untuk ruangannya.
kemungkinan nanti akan di ruangan K311 seperti itu. Bentuk jamnya jam 9 sampai jam 11, lalu yang kedua jam 11 sampai jam 1. Oke. Lalu untuk toolnya, untuk saat ini tools yang digunakan itu yaitu Selenium. Lalu untuk kemungkinan yang ke depan itu toolsnya ada Selenium IDE. Jadi grupnya dari Selenium seperti itu. Mungkin kalian bisa dulu atau pelajari dulu gimana caranya pakai tool Selenium ini. Oke, di sini harus diperhatikan ya. Perhatikan di menghubungi dosen praktikum pembimbing, dosen pembimbing praktikum lebih awal. Jika dosen tidak mau menilai akibat tidak dihubungi, maka itu tanggung jawab praktikan. Jadi di sini kalian sebisa mungkin kalau bisa menghubungi dosen pembimbing itu jauh-jauh hari. Jadi sebelum praktikum selesai itu kalian silakan menghubungi dosen praktikum dulu, dosen pembimbing kalian dulu, seperti itu. Lalu untuk yang kedua, apabila praktikum bentrok dengan jadwal kuliah, segera meminta pindah jadwal praktikum pada ASLab. Dilarang bolos matkul dengan alasan mengikuti praktikum. Jadi untuk dinus ya, mungkin untuk sesi praktikum sesi reguler 1 dan 2 itu kan di hari Selasa dan Rabu. Nah, mungkin untuk di hari itu kalian bisa diganti juga. Tapi untuk kemungkinannya itu kalian akan pindah ke hari Sabtu karena kita ada opsinya itu ya cuma di hari Sabtu aja untuk yang buat pindah kelas ini. Oke, di sini ada peraturan untuk grup WA. Di situ sudah jelas ya kalau grupnya itu sudah tersusun rapi. Jadi ada grup 1 itu ada grup pengumuman, lalu ada grup FAQ, lalu ada grup remedi. Nah, untuk yang bagian pertanyaan itu kalian silakan join grup FAQ. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan yang mungkin menurut kalian itu butuh ditanyakan dan butuh semua anak itu tahu, itu kalian silakan tanya di grup FAQ. Nah, kenapa kok dibuat pecah gini? Itu karena nanti segala informasinya agar tidak tumpuk dengan pertanyaan. Nanti takutnya kalau numpuk-numpuk dengan pertanyaan, nanti takutnya informasi yang penting malah ke skip. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk yang pengumuman itu kalian pantau terus di grup pengumuman atau di grup utama itu. Lalu nanti itu kalian kalau mau tanya silakan kalian masuk grup FAQ. Lalu juga untuk grup Dosbim itu kalian nggak usah khawatir, nanti grup Dosbim juga nanti akan masuk ke komunitas. Jadi kalian nggak usah mencet link atau apa. Jadi nanti kalian tinggal tinggal cari nama Dosbimnya siapa. Jadi nanti di situ kalian tinggal join aja. Oke. Di sini briefingnya sudah selesai. Mungkin ada yang bertanyakan. Ini silakan bertanya ya kalau ada yang bingung atau apa. Dan ini ya untuk plotting sesinya itu nanti akan dikirim maksimal besok ya. Dan untuk modulnya juga akan dikirim besok. Seperti itu. Permisi mau tanya. Silakan. Oke. Jadi kan kalau misalnya jadwal sesinya si sore itu kan cuma di hari Minggu ya, si kelas sore. Kalau misalnya dia ada ganti ke hari Sabtu, ikut sesinya reguler gitu, bisa atau enggak ya? Atau emang enggak bisa? Bisa, cuman kita harus tahu dulu alasannya kenapa kok pindah sesi. Seperti itu sih Kak. Nanti. Oke. Jadi nanti kalau mau yang pindah sesi silakan chat di grup aja ya, chat di grup. Jadi nanti silakan mengisi nama, lalu NBI, lalu alasan pindah sesinya kenapa. Seperti itu ya. Jadi kalian isi aja di grup FAQ. Oke, thank you. Mungkin kok mitik loh.
Oh, berarti kena cabut deh. Oh ya, jika ingin bertanya, silakan tanya open mic aja ya. Soalnya ini di record, jadi nanti pertanyaan kalian kalau di chat itu nanti nggak akan kelihatan. Kalau mau bertanya silakan open mic lalu silakan bertanya ya. Oh ya, nanti jangan buru-buru keluar dulu ya, karena nanti absensinya nanti akan berupa digital. Jadi kalian akan dijelaskan nanti sama Kelvin, absensinya gimana. Seperti itu. Di sini apa sudah cukup jelas? Jika nggak ada nanti akan dijelaskan oleh Kelvin untuk teknis absensinya nanti. Oke, apa di sini sudah terlihat share screen saya? Sudah, Halo. sudah. Oke, jadi ini simpel ya. Ini hasil dari penelitian Pak Noval selaku Kalem SIC sama Bu Putri selaku Aslab KCVK. Jadi untuk penerapannya baru di dua lab ini ya. Oke, jadi untuk eh, pertama kali pertama kali masuk itu langsung dengan tampilan seperti ini. Ini kalau tampilan desktop masih jelek ya. Kalau dibuka di HP ini sudah bagus kok. Oke, langsung ke register, diklik. Nah, di sini kalian tinggal masukin data-data kalian seperti NPI, misal NPI saya. Oke, seperti ini. Terus untuk passwordnya terserah. Nah, oke. Kalau sudah, di sini ketikkan alamat lengkap kalian ya. Misal daerah Surabaya. Surabaya semisal seperti ini. Nah, ini kan alamat lengkap ya. Ini daerah Surabaya dengan alamat lengkapnya. Jadi ini tuh nanti akan ngedetect ke Google Maps. Jadi kalian itu sesuaikan sendiri dengan dicek di Google Maps, cek detailnya itu seperti apa. Jadi klik di sini, kemudian
inputkan jaraknya, jarak tempuh dari tempat tinggal domisili kalian sekarang sama kampus. Misal di sini 9 kilo atau 10 kilo atau 11, 12, dan tidak bisa angka desimal ya. Angka desimal itu kan ada komanya gini, ini nggak bisa. Jadi misal kalian jaraknya 9,4. Nah, kalau gini kalian ketik 9 saja, dibulatkan ke bawah. Kalau misal 5 atau 6 atau 7 sampai 9 itu kalian langsung bulatkan ke atas. Jadi 9,5 jadinya itu langsung 10 gini aja. Oke ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Belum. Oke, silakan. Belum ada ya? Oke, kalau sudah, ini tinggal klik register. Oke, silakan. Mau nanya kalau misalkan jarak dari tempat tinggal sampai ke kampus kurang dari 1 kilometer gimana? Kasim. Sorry, mic saya belum on. Ya, jadi misal daerah kalian kos daerah Nginden yang dekat, itu kan nggak sampai lebih dari 1 kilo ya misalnya, 0,2, 3, atau 4 gitu ya. Nah, itu kalian ketik 1 aja. Karena kalau 0 kan nggak terhitung jarak berapa ya. Soalnya di sini Makan juga dulu, belum Bray. sampai di sini support untuk berapa meter. Jadi langsung kilo. Jadi ketik 1 saja. Oke, apa sudah menjawab? Atau Oh belum jelas? ya, terima kasih. Oke. Selanjutnya, apa ada yang ingin bertanya lagi? Misi Kak mau nanya. Oke. Untuk yang alamat tadi itu kan katanya otomatis ngedetek di Google Map ya. Untuk yang alamatnya nggak Ya, kedetek itu gimana? Cuman udah sesuai kakak. bukan kakak. Ke domisili kalian sekarang tinggal. Nggak harus kakak. Kalau kakak ya, misal kalian tinggal di luar Jawa, ya berarti terhitung berapa kilo itu. Oh enggak, Tinggal domisili maksudnya kalian gini Kak, saja. penulisan dari Heeh, alamatnya itu udah sesuai dengan kakak. Cuman di Google Map-nya heeh. itu nggak muncul. Soalnya kan daerah saya ini kebetulan gang-gangnya itu sempit-sempitan gitu loh. Banyak banget. Jadi Oh, mobil gitu nggak bisa masuk, mobil Google Map-nya. nggak apa-apa. Nanti coba coba aja ya. Kalau kalau nggak bisa nanti kita tetap ada backup absen manual kok. Aman. Oh, Jadi baik, nggak perlu terima khawatir. kasih. Soalnya, iya, soalnya ini juga masih tahap trial. Jadi sepenuhnya sempurna gitu webnya. Oke, ada lagi? Oke, kalau sudah, di sini saya sudah kebetulan sudah register. Jadi nanti kalian klik register, itu akan diarahkan kembali ke halaman login. Nah, jadi akan otomatis ke sini. Kalian masukin aja data yang sudah kalian masukkan tadi. 46. Nah, kalau sudah register lalu login, akan diarahkan ke sini. Nanti tinggal klik ini, klik scan QR ini. Nah, kalau
Ini nanti kan kalian bukannya di HP ya, jadi ya, bisa langsung akses kamera nanti. Jadi ini nanti kode QR-nya kita akan generate dan ditampilkan di layar layar monitor. Kalian scan. Sudah gitu aja simpel. Oh, oke. Kalau misalkan Sampai kita sini ada di intinya kan? ya, silakan bertanya ya. Kita tunggu sampai jam 14.40. Oke, silakan. Izin menambahkan ya. Saya sebagai kan saya lab aslab KCVK ya, juga menggunakan ini. Jadi teman-teman yang memang pindah sesi itu absennya tidak perlu itu ya dirubah-rubah ya. Jadi sesuai kalian datang. Misal kalian dari sesi 1 nih, terus kalian pindah ke sesi 5, absen kalian tetap di sesi 5 ya. Dikarenakan nanti kalau kalian scan di absensi sesi 1, itu nanti data kalian akan kacau. Jadi sebisa mungkin perpindahan sesi itu hanya dilakukan 1 kali. Dan tidak ada perpindahan lagi ya selain di awal. Jadi perpindahan sesi kita kasih kesempatan 1 minggu di awal. Itu aja tambahan dari saya. Oke, apa ada yang kurang jelas? Bisa langsung open mic dan bertanya. Ya, silakan. Mas, ini kan saya lagi KKN nih Mas. Saya kan masuknya dapat sesi sore. Terus saya mau pindah ke hari reguler Selasa Mas. Itu bisa nggak Mas? Semua sesi praktikumnya. Oh, gimana KKN-nya hari? KKN-nya di Sidoarjo. Ya, itu hari apa? Tanggal berapa? Hari Sabtu Minggu Mas. KKN-nya. Sabtu Minggu. Masnya kelas sore atau reguler? Kelas sore. Kelas sore. Oke, oke, oke. Nanti list di grup aja ya, Mas ya. Oke, Sertakan siap. alasannya gitu. Oke. Siap Mas. Ya, nanti Oke. ini Mas ya. Itu kan udah ada template juga di grup. Jadi alasannya apa di perpindahan sesi, lalu dari sesi berapa ke sesi berapa. Jadi itu Mas ya.
sampai 14.35. Kalau nggak ada yang bertanya lagi, kita akhiri meeting ini ya. Untuk linknya nanti menyusul ya, akan dibagikan oleh Aslab. Jadi silakan ditunggu saja. Terima kasih. Mas mau tanya, Mas. Oke, silakan. Untuk daftar peserta dan sesinya itu ada di mana, Mas ya? Soalnya saya baru join grup WA ini. Sesi dan apa, Mas? Boleh diulang? Pesertanya, Mas. Peserta dan sesinya itu ada di mana ya? Kalau di saya kurang jelas, Mas, suaranya. Mungkin Daniel terdengar. Berarti ini belum ada ya daftar peserta masuk sesi mana itu belum ada ya? Oh Oh, iya, ini Mas, makasih. di sini share, di sini Kak share. Masih disusun. Oh iya, makasih Mas. Oke. Kamu nanya kalau misalkan lab Sistekin itu sebelah mana ya? Di gedung I Pasca Sarjana, ruang I 108. Oke, terima kasih.
Nggak ada sih, udah jelas semua kok. Ya